Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandara Changi, Singapura. Waktu setempat adalah pukul 35 lewat jam 9 di pagi hari. Apabila telefon genggam atau tablet anda berada di sekitar anda, sekarang anda diperbolehkan untuk mengaktifkannya. Namun, sabuk pengaman anda harus tetap dipasangkan hingga tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yanto Bulukagung Channel. Video kali ini tutorial cara mengikuti program rekalibrasi pulang dan peraturan terbaru menaiki pesawat dari Malaysia ke Indonesia. Syarat pertama, memiliki paspor yang masih hidup. Paspor difotokopi sebagai berikut: 2 keping bagian depan, 2 keping bagian cop masuk, 2 keping pelekat paspor yang pernah ada permitnya dengan catatan permit itu mati sebelum PKP, 3 keping fotokopi tiket pesawat, sijil negatif swab tes PCR yang ada barcode-nya, resit atau bukti pembayaran tes PCR dari klinik. Surat rentas negeri ini diperlukan bagi teman-teman yang tinggal di negeri lain atau yang dari luar Kuala Lumpur. Pembayaran hanya diterima melalui debit card, credit card atau aplikasi TASINGO dan tidak menerima pembayaran secara tunai. Jumlah bayaran kompaun sebesar RM500. Berada di KLIA 1 sekurang-kurangnya 8 jam sebelum penerbangan. Bagi yang mempunyai tiket pesawat penerbangan KLIA 2, hendaklah menyediakan transport dari KLIA 1 ke KLIA 2. Cek suhu badan, tulis nama atau scan barcode di setiap pintu masuk. Untuk masa ini, tempat bayar kompaun hanya tersedia di KLIA 1 di Aras 3 bersebelahan Balai Ketibaan Domestik. Boleh membawa hand sanitizer ukuran kecil, selalu menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan hendaklah senantiasa memakai masker. Sebelum datang ke airport, hendaklah meregister IMEI HP-nya terlebih dahulu dan mengisi data pribadi di aplikasi e-Hak. Tidak perlu bukti temu janji STO. Membawa barang sesuai dengan berat bagasi yang sudah di-booking. Hanya 3 kg yang boleh dibawa ke kabin pesawat. Karena antrian yang panjang dengan pergerakan yang amat perlahan menuju counter immigration, hendaknya kita membawa bekal air dan roti secukupnya. Setelah melewati immigration, cop paspor dan melewati pemeriksaan badan, langsung saja terus mencari ruang tunggu yang sesuai dengan yang ada di tiket pesawat. Bagi yang menaiki pesawat Jetstar, Scoot, atau Singapore Airlines akan transit di Singapura selama beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Transit di Singapura ini hanya orangnya saja yang pindah pesawat, manakala barang-barang bawaan nanti petugas pesawat yang akan memindahkan. Ladies and gentlemen, welcome to Singapore. The local time is 9:34 in the morning and the outside temperature is approximately 27 degrees Celsius. You may use your mobile phones and tablets, however, your seatbelt must remain fastened. Periksa barang-barang bawaan sebelum meninggalkan pesawat. Take care when opening the overhead compartments and ensure you have taken all your belongings before leaving the aircraft. It has been a pleasure serving you on this flight. Thank you for flying with Jetstar. And goodbye. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandara Changi, Singapura. Waktu setempat adalah pukul 35 lewat jam 9 di pagi hari. Apabila telefon genggam atau tablet anda berada di sekitar anda, sekarang anda diperbolehkan untuk mengaktifkannya.
Namun, sabuk pengaman Anda harus tetap dipasangkan hingga tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon beri perhatian kepada semua pengumuman ketika menggunakan perakan Anda. Hati-hati bila Anda membuka kompartemen atas dan pastikan Anda telah membawa semua barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat. Singapura. Turun dari pesawat menuju ruang tunggu. Setelah sampai ke ruang tunggu, kita boleh istirahat dulu atau mencari toilet. Selanjutnya kita akan meneruskan penerbangan selanjutnya yaitu ke Surabaya. Penerbangan dari Singapura ke Surabaya masih sama menggunakan pesawat Jetstar. Jadi itulah tadi syarat-syarat penting yang perlu kita ketahui dan kita siapkan apabila kita mau menyertai program rekalibrasi pulang dan mau menaik pesawat di tengah-tengah total lockdown yang diterapkan oleh Kerajaan Malaysia pada saat ini. Yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah atau paspor dokumen perjalanan, memiliki tiket pulang ke negara asal, pati hadir tanpa perlu membuat temu janji STO di counter imigresen khas pada hari jadwal penerbangan sekurang-kurangnya 8 atau 10 jam sebelum waktu penerbangan. Bayaran kompaun RM500 sama ada menerusi kad debit, kad kredit, tas Enggo e-wallet saja. Slip ujian rapid test PCR COVID-19 berlaku dalam tempo 72 jam dari tarikh penerbangan. Ujian rapid test PCR ini boleh dijalankan di mana-mana klinik sebelum hadir ke LIA. Peraturan-peraturan yang lain masih sama yaitu mengisi data pribadi di aplikasi e-Hak untuk pesawat yang terbang dari KLIA 1. Isi beberapa jam sebelum penerbangan, dapatkan barcode-nya untuk nanti ditunjukkan di counter check-in tiket atau tunjukkan bila diminta oleh petugas bandara. Dan untuk pesawat yang diterbangkan dari KLIA 2, penumpang tidak perlu mengisi aplikasi e-Hak. Dan yang paling penting adalah membuat tes COVID-19 di klinik-klinik yang menyediakan kertas sijil negatif yang ada barcode-nya. Karena nanti pihak maskapai akan menyeken barcode tersebut, serta perlu disertakan juga resit pembayaran dari klinik tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa sijil negatif COVID-19 itu adalah asli. Dan jangan lupa register IMEI telepon bimbitnya beberapa hari sebelum penerbangan. Dapatkan dan simpan barcode-nya untuk kita tunjukkan nanti dengan petugas bea cukai di Indonesia. The local time is 20 minutes past 4 in the evening and the ground temperature is approximately 29 degrees Celsius. The aircraft still taxiing for a few more minutes. Please remain seated with the seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and seatbelt sign switched off.
Take care when opening the red compartments and ensure you have taken all your belongings before leaving the aircraft. Setelah menyelesaikan semua urusan di imigrasi, cop paspor, ambil barang, dan urusan registri IMI, kita akan dibawa ke tempat karantina. Kalau di Surabaya yaitu di Wisma Haji Sukolilo. Sebaik saja sampai di Sukolilo, kita akan di swab tes PCR pertama. Selanjutnya boleh masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat. Dan perlu diketahui juga, dari pengalaman teman-teman yang sudah pulang lewat Surabaya, tempo karantina di Wisma Haji Sukolilo tidak menentu. Ada yang 3 hari kemudian disambung ke daerah masing-masing. Jika di daerah kita penuh, maka kita akan dikarantina di Wisma Haji Surabaya 6 hari. Ada juga yang 8 hari, ada juga yang 10 hari belum keluar. Jadi kita kena bersabar, ikuti saja apa aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah setempat. Kemudian undang-undang baru sebelum keluar dari tempat karantina, kita akan mendapatkan vaksin pertama secara gratis. Dan di swab test sekali lagi sebelum kita dibenarkan untuk pulang. Oke teman-teman semua, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Minta maaf jika ada kesalahan. Tinggalkan komen untuk pembetulan dan update terkini di lapangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.